Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari KSPN Makassar ingin menjelaskan materi pengembangan diri mengenai karya tulis ilmiah. Adapun untuk latar belakang, suatu karya ilmiah belakangan ini sangatlah penting bagi pendidikan nasional, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi saat ini. Sangat memungkinkan hasil karya ilmiah dapat dibaca atau disebarluaskan ke seluruh dunia. Namun, terjadi kekhawatiran bahwa karya ilmiah yang tersebar luas atau dibaca oleh para ahli, khususnya di dunia internasional, penyusunan dan penulisan karya ilmiah tersebut belum memenuhi standar dari pendidikan nasional. Sangat disayangkan apabila karya ilmiah sudah bagus dan menarik minat membaca, tetapi penyusunan dan penulisannya memberikan nilai minus pada karya ilmiah tersebut. Di dalam membuat karya ilmiah, khususnya bagi mahasiswa, sangatlah penting memperhatikan detail dalam perumusan dan penulisannya. Maka dari itu, mata kuliah bahasa Indonesia di setiap universitas atau perguruan tinggi menitik beratkan penyusunan dan penulisan karya ilmiah. Rumusan masalah. Penggunaan bahasa ilmiah diikuti dengan tuntutan mengikuti kaidah tata bahasa dan ejaan bahasa Indonesia yang baku. Namun, ada pula penulisan artikel ilmiah yang menggunakan susunan kalimat kurang baku. Ada dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Rumusan masalah tersebut adalah bagaimana cara penulisan karya ilmiah yang baik, bagaimana implementasi penggunaan sistem penulisan pada artikel ilmiah, penjelasan ciri-ciri karya ilmiah, dan terakhir jenis-jenis karya ilmiah. Tujuan: mahasiswa mampu membuat laporan penelitian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan dengan benar, baik menurut norma etika atau sopan santun atau situasi kondisi, benar menurut logika dan kaidah bahasa. Sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Makalah ilmiah telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan, tetapi juga menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam membentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Ada pemanfaat: mengenalkan dengan kegiatan perpustakaan, meningkatkan pengorganisasian fakta data secara jelas dan sistematis, memperoleh kepuasan intelektual, melatih untuk mengembangkan keterampilan baca yang efektif, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Pembahasan karya tulis ilmiah, yaitu terdiri atas ilmu studi dan penulisan. Prinsip-prinsip penting dalam menulis. Berikut ini disampaikan 4 klaim mengenai menulis yang merujuk pada apa yang disampaikan oleh Pak dan Duran pada tahun 2005 halaman 2-6. Kutipan dari Profesor Dr. Haji Sunarto Kartadinata MPD. Pertama, menulis berarti memonstruksi. Kedua, menulis melibatkan proses rekonstruksi yang berkelanjutan. Ketiga, menulis adalah cara berpikir. Keempat, menulis
jenis berbeda dengan berbicara. Landasan teori. Menurut Padeta pada tahun 1993, halaman 91, karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara matematis ilmiah, logis, benar, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Menurut Munawar Syamsuddin 1994, tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmuwan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Menurut Suharjono 1995, tidak semua karya tulis merupakan karya tulis ilmiah. Dari definisi-definisi tersebut dapat dilihat bahwa karya tulis ilmiah sebenarnya adalah laporan tulis dari sebuah pengkajian, baik dalam arti penelitian maupun gagasan konseptual dari hasil telaah. Laporan ini akan mengambil bentuk yang berbeda-beda ketika ditulis. Biasanya hal ini terkait dengan kepentingan dari laporan itu sendiri. Sistem penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, pembukaan yang terdiri atas judul, pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. Kemudian bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya bab pokok pembahasan terdiri atas tinjauan studi, analisis teori, dan pembahasan. Selanjutnya penutup terdiri atas kesimpulan dan saran. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Logis, yaitu secara keterangan yang disajikan dapat diterima akal sehat atau rasional. Sistematis, yaitu segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang berkesinambungan. Objektif, yaitu disajikan pada adanya. Tuntas, yaitu semua masalah dikupas secara terperinci dan lengkap. Kebenarannya dapat diuji. Berlaku umum bagi semua populasi, memakai bahasa yang baku sesuai kaidah bahasa. Jenis-jenis karya tulis ilmiah yaitu makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, disertasi, artikel, esai, opini, diksi. Kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disebutkan bahwa karya ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seorang penulis berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukannya. Karya ilmiah juga biasa disebut karangan ilmiah yang disajikan secara fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Dalam penulisan karya ilmiah, banyak aspek yang mesti diketahui oleh calon pembuat karya ilmiah karena itu sangat berperan dengan hasil karya ilmiah yang diketahui oleh calon ilmiah yang sangat berperan dengan hasil karya ilmiah yang akan dibuat. Misalnya, calon penulis karya ilmiah paling tidak harus mengetahui etika dan kode etik dalam penulisan karya ilmiah, teknik penyusunan karya ilmiah yang baik dan benar, dan sikap-sikap dalam menulis karya ilmiah, serta harus menjalani dan menerima berbagai kendala dan masalah dalam proses penulisan karya ilmiah, karena itu merupakan suatu pembelajaran ketika akan membuat karya ilmiah yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Karya ilmiah mempunyai beberapa jenis seperti makalah, kelas kerja, skripsi, tesis, disertasi, artikel, esai, opini, dan fiksi. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah antara lain untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, atau hasil penelitian.
Karya ilmiah dapat berfungsi sebagai rujukan untuk meningkatkan wawasan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Bagi penulis, menulis karya ilmiah bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, berlatih mengintegrasikan berbagai gagasan, dan menyajikan secara sistematis memperluas wawasan serta memberi kepuasan intelektual, di samping menyumbang terhadap perluasan cakrawala ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.